Halo Sobat Asoka, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film horor yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini dirilis tahun 2019, dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini sendiri menceritakan seorang wanita, yang berkeinginan mencari harta peninggalan keluarganya. Namun, justru dia terjebak dalam kengerian sebuah desa yang dipenuhi para jahanam. Bagaimana kengeriannya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja, let's go. Film dimulai memperlihatkan dua orang wanita bernama Maya dan Dini. Mereka berdua ini bekerja sebagai petugas loket pintu tol. Di malam itu, mereka berdua membicarakan seorang pria yang mengendarai mobil butut yang sering melewati tol itu. Maya mengatakan bahwa pria yang mengendarai mobil itu selalu menatapnya dengan aneh. Tak lama dari itu, pria itu datang. Seperti biasa, pria itu menatap Maya dengan aneh. Namun hal lain terjadi. Pria itu berhenti dan turun, berjalan ke arah loket Maya. Melihat hal itu, Maya pun panik. Sementara, Dini menghubungi pihak keamanan. Kemudian pria itu menggedor-gedor pintu loket Maya. Sembari ketakutan, Maya membuka kaca loketnya. Lalu si pria bertanya, "Nama Mbak Rahayu bukan? Mbak dari desa Harjosari Mandiraja bukan? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso." Kemudian pria itu kembali ke mobilnya. Awalnya dikira Maya, ia akan melanjutkan perjalanan. Namun ternyata orang itu mengambil parang dari mobilnya. Maya pun panik dan lari. Ia dikejar orang tersebut yang berusaha menebas kepalanya. Namun sialnya, Maya terjatuh. Lalu ia membuka rok Maya dan menyayat bekas luka yang ada di pahanya. Dan ketika Maya akan dibunuh, untungnya polisi datang tepat waktu. Pria itu mengatakan, "Kami cuma tidak mau dengan apa yang keluargamu tinggalkan di desa kami. Tolong saya." Dan ketika pria itu ingin menebas Maya, ia ditembak mati oleh polisi. Setelah kejadian yang tidak mengenakan tersebut, Maya dan Dini memutuskan untuk berganti pekerjaan. Sekarang mereka berdua menjadi pedagang pakaian di pasar. Namun, bisnis yang mereka jalankan ini sepi peminatnya. Suatu ketika Maya pergi ke rumah bibinya dan menemukan sebuah foto, di mana awalnya ia mengira dua orang di dalam foto itu adalah orang tua Maya. Namun Maya tidak yakin karena ia sudah yatim piatu sejak ia masih kecil. Lalu Dini membalik foto itu dan menemukan nama Rahayu dan orang tuanya bernama Kidono Wongso. Maya mengatakan bahwa waktu kecil namanya adalah Rahayu. Lalu bibinya mengganti nama Maya tanpa diketahui sebabnya. Karena masalah ekonomi yang menimpanya saat ini, Maya pun berinisiatif ingin pergi ke desa Hargosari. Karena dilihat dari foto itu, ada rumah besar dan tanah yang luas. Maya berniat menjual rumah itu sebagai jalan keluar permasalahannya. Lalu saat Maya sedang buang air, ia melihat luka sayatan di pahanya terbuka kembali. Ia menemukan gulungan kertas kecil di dalam luka itu. Kertas itu bertuliskan bahasa Jawa kuno, namun ia tidak mengerti artinya, dan kemudian langsung memfotonya. Beberapa hari berselang, Maya dan Dini berangkat menuju rumah orang tua Maya. Di dalam bis, Maya bertemu dengan seorang dosen sastra, kemudian langsung menunjukkan kertas yang ia temukan di lukanya. Dosen itu pun berkata bahwa itu adalah jimat penangkal dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Hanya saja ini dibuat oleh orang jahat. Tak lama dari itu, Maya melihat penampakan gadis kecil di pinggir hutan. Bahkan sampai 2 kali ia melihatnya. Ustaz, anak kecil 3 jejer di pinggir jalan. Paginya, mereka pun sampai di terminal. Maya berniat menuju desa Hargosari menggunakan delman. Namun tidak ada satupun yang tahu di mana letak desa itu. Tetapi kebetulan ada satu orang Kang Delman yang tahu desa tersebut. Karena ia pernah mengantar dalang wayang kulit ke sana. 100.000. Ya udah. 100.000 satu penumpang lo ya. Mbak, Karjosari itu ngapain toh, Mbak? Memang desa itu tuh desa terpencil, Mbak. Nggak ada apa-apa. Iya, saya tahu desa ini karena pernah ngantar kepala desanya. Dia itu dalang. Sesampainya di sana, mereka melihat ada rumah besar persis seperti apa yang ada di foto. Lalu mereka pun turun di depan rumah Kisap tadi. Ia merupakan seorang dalang yang terkenal dan juga ia adalah sesepuh yang dipercaya di desa itu.
Sesampainya di rumah Kisap tadi, mereka berdua mengaku sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian. Kemudian mereka bertanya kepada seorang nenek yang bernama Nyi Misni. Ia adalah ibu dari Kisap tadi. Ia mengatakan Kisap tadi sedang mendalang dan akan kembali nanti malam. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke rumah tua dan besar yang sama dengan di foto Maya. Mereka masuk dan melihat-lihat keadaan di sana. Kayak ditinggal buru-buru. Gila, Mai. Maya menemukan foto-foto jadul, namun ia tidak menemukan fotonya bersama keluarganya ketika ia masih kecil. Sedikit aneh menurut Maya. Lalu kemudian terdengar orang ramai di luar rumah. Ternyata ada yang baru meninggal. Dilihat dari kerandanya, yang meninggal adalah bayi. Kemudian mereka berdua pergi ke pemakaman untuk mencari makam ayah Maya. Gian, kalau misalnya orang mati tuh mesti dikremasi aja. Kalau gini kan makan tempat. Lo harus minta buat dikremasi, terus abunya dibuang ke laut. Mereka menemukan makam ayahnya dan berdoa di makam itu. Di sini Dini merasa curiga dan aneh karena banyaknya makam anak kecil. Sini kok banyak banget ya kuburan anak kecil. Milih tanggalnya dong. Bahkan belum sempat dikasih nama. Udah selalu nih kenapa sih, Mai? Lalu ketika mereka keluar dari komplek pemakaman, ia menemukan pelang komplek pemakaman itu menutupi tulisan tanah wakaf dari Ki Dono Wongso yang mengindikasi kalau warga tidak suka dengan keluarganya. Singkat cerita, malam pun tiba. Maya dan Dini tidur di rumah kosong itu. Kemudian Maya mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan anak kecil yang dilihatnya di jalan. Di sisi lain, ada seorang warga yang tengah melahirkan. Anehnya, setelah bayi itu lahir, langsung dibunuh dengan cara ditenggelamkan di air kembang oleh Kisap tadi. Keesokan harinya, Maya dan Dini kembali melihat ada warga yang dimakamkan. Karena mereka berdua penasaran, mereka melihat ke pemakaman tersebut. Ia melihat Kisap tadi datang menghampiri mereka. Mereka pun panik, namun mereka harus terus berpura-pura menjadi mahasiswa. Ia pun berbicara dengan Kisap tadi dan mereka dipersilahkan ke rumahnya jika ingin menulis tugas kuliah. Singkat cerita, Dini pulang ke rumah dan Maya pergi mencari makan. Di warung makan, Maya bertanya kepada Ratih, wanita pemilik warung. Maya bertanya tentang rumah itu dan orang tua di belakang Ratih berbicara. Tahu rumah besar yang di sana itu? Dulu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit mengerikan. Di lain tempat, Dini yang berada di rumah didatangi warga. Ia diperingatkan untuk tidak tidur di rumah tersebut dengan alasan keamanan, takut ada atap yang roboh. Dini mengatakan jika mereka tidak akan lama dan nanti sore akan pulang. Kemudian dua orang warga itu menjelaskan bahwa rumah besar tersebut memiliki pewaris tunggal, yaitu anak perempuan, dan Kisap tadi yang menyimpan surat-suratnya. Di sini Dini terpancing dengan pembicaraan kedua warga itu, karena ia mengira dengan ini mereka bisa mendapatkan surat-surat rumah tersebut. Dini pun mengatakan ahli warisnya bernama Rahayu ya mas. Lantas orang itu menjawab, kok mbak tahu? Kemudian Dini terlihat bingung karena keceplosan. Lantas ia mengaku bahwa dirinya lah Rahayu. Lalu wajah dua orang itu seketika berubah. Nama perempuan itu Rahayu. Kok mbak tahu? Karena saya Rahayu. Dan Dini diajak kedua orang itu untuk ikut ke rumah Kisap tadi. Namun, ia malah diajak ke tengah hutan. Melihat hal itu, Dini memutuskan untuk kembali, namun dicegat. Dini yang panik, kemudian berlari menghindari kejaran mereka. Namun sialnya Dini terjatuh, dan ia dipukul hingga tak sadarkan diri. Kalian gak perlu perkosa gue juga bukan perawan. Sampai kena kulitnya mas. Ketika Maya pulang, ia mendapatkan Dini menghilang. Ia pun mencoba mencarinya dan menelponnya.
namun HP-nya tidak aktif. Di tempat lain, Dini tersadar dan berada di suatu tempat di mana Ki Saptadi dan Nyi Misni juga ada di sana. Dan kemudian, Ibu, kowe iki do ngopo? Ana loro sing arep nglairke. Cepet. Bayi-bayi kuwi mungkin akan selamat. Maya yang kebingungan mencari keberadaan Dini memutuskan untuk datang ke rumah Ki Saptadi. Lalu Ki Saptadi mengatakan ia akan menyuruh orang-orangnya untuk mencari Dini. Kemudian di sini terdapat fakta mengerikan, terlihat ibunya membawa keranjang seperti hendak menjemur sesuatu. Dan ternyata ibu itu menjemur kulit Dini. Ya, kalian tidak salah dengar. Dini dikuliti dan kulitnya dijemur. Malam pun tiba, Maya masih terus menghubungi Dini, namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, desa tersebut mengadakan pertunjukan wayang kulit. Dan datanglah beberapa wayang kulit yang diperlakukan khusus. Dan di sini terungkap, ternyata kulit Dini dijadikan bahan pembuatan wayang kulit. Kabeh bakal api-api wae. Maya yang terus mencari Dini, tiba-tiba didatangi anak kecil yang entah dari mana asalnya. Anak itu mengatakan ada yang mau melahirkan. Kita lihat yuk. Maya mengikuti anak itu sampai akhirnya ia melihat persalinan warga desa dari luar rumah. Maya pun terkejut karena keadaan bayi yang dilahirkan itu tanpa kulit. Kemudian Ki Saptadi kembali membunuh bayi itu dengan cara ditenggelamkan. Kemudian orang tua dari bayi itu mengatakan katanya kalau sudah ritual, bayi yang lahir akan sehat. Ternyata masih sama. Maya yang kaget hampir ketahuan. Beruntungnya ia ditolong oleh Ratih dan menyembunyikan Maya. Ada apa dengan desa ini? Ayo Mbak. Ia pun diajak ke rumah Ratih untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Kemudian Maya bertanya kepada Ratih tentang bayi yang lahir tanpa kulit yang dilihatnya tadi. Ratih pun menjawab itu adalah sebuah kutukan. Dan kemudian Ratih pun bercerita, lebih dari 20 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang sangat kaya raya yang tinggal di rumah besar tersebut. Terdapat banyak pembantu termasuk Nyi Misni. Lelaki tersebut memiliki seorang anak bernama Ki Donowongso. Saat ayahnya meninggal, Ki Donowongso mewarisi semua kekayaan ayahnya. Dan Ki Donowongso ini juga memiliki profesi sebagai dalang. Singkatnya, Ki Donowongso menikahi wanita cantik bernama Nyai Sinta. Pesta pernikahannya digelar 7 hari 7 malam. Namun anehnya, wajah Nyai Sinta seperti tidak bahagia. Bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung mendapatkan anak. Sampai akhirnya tahun kelima Nyai Sinta hamil. Ki Donowongso pun sangat senang dan menjaga kandungan itu. Namun anehnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah bayinya lahir. Dan beredar kabar bahwa bayi tersebut lahir tanpa kulit. Ki Donowongso pun tidak pernah lagi bergaul dengan penduduk di sana. Tak lama setelah itu, anak perempuan berumur 5 tahun hilang di desa itu. Dan setelahnya 2 anak lagi menghilang. Lalu suatu hari, penduduk melihat anak itu pertama kalinya. Anak tersebut terlihat normal tanpa kekurangan apapun. Dan anak itu bernama Rahayu. Kemudian para warga curiga kalau ayah Rahayu adalah dalang menghilangnya 3 anak perempuan itu. Suatu malam, Ki Saptadi menuduh Ki Donowongso melakukan ilmu hitam. Melakukan perjanjian dengan iblis di goa demi menyelamatkan putrinya. Karena tuduhan itu, Ki Donowongso menjadi gila dan membunuh beberapa warga dan akhirnya ia bunuh diri. Sedangkan Rahayu diselamatkan pembantunya dan dibawa ke kota. Sejak kejadian itu, desa ini menjadi terkutuk dan setiap bayi yang lahir semuanya tanpa kulit. Lalu bayi tersebut akan dibunuh karena jika dibiarkan hidup, ia akan sangat menderita. Maya pun menjawab, bisa saja bayi tersebut hidup dengan sehat. Kemudian Ratih mengatakan bahwa ada satu bayi yang dibiarkan hidup, tapi keadaannya malah mengenaskan dan saat ini tinggal di hutan. Ki Saptadi mengatakan untuk menghapus kutukan itu dengan membunuh dan menguliti anak pertama yang terkena kutukan itu, lalu menjadikannya wayang. Di sisi lain, karena ritual tidak memutus kutukan itu,
Mereka sadar kalau wanita yang dibunuh itu bukanlah Rahayu, dan kemudian mereka pergi mencari Rahayu yang asli. Lalu Maya melihat foto pria yang ingin membunuhnya saat menjadi penjaga tol. Pria itu ternyata bernama Bimo, suami dari Ratih. Dan ternyata Ratih pun sedang mengandung anaknya. Tiba-tiba warga menggedor rumah Ratih untuk mencari keberadaan Maya. Maya pun bersembunyi di bawah meja dan mendengar pembicaraan mereka jika Dini telah dibunuh dan kulitnya dijadikan wayang. Lho kowe ngopo? Oh, rawe mangan nang tonggo saiki to. Kesepian ya. Tak kancani bengi iki piye. Lunga kowe. Asu. Maya dan Ratih mencoba melarikan diri melewati hutan. Maya juga menghubungi Kang Delman waktu itu untuk meminta bantuan. Lalu penarik delman itu pergi ke desa bersama seorang polisi. Saat di ujung jalan, Maya melihat si penarik delman itu, namun polisi yang dibawanya terlihat aneh. Si penarik delman dan polisi itu terlibat pertengkaran. Dan kemudian Maya yang berlari menghindari warga, tiba-tiba bertemu dengan 3 hantu anak-anak yang selalu mengikutinya. Dan kemudian memperlihatkan kejadian sesungguhnya. Ternyata terjadi sebuah skandal. Bahwasanya istri Ki Donowongso mencintai seorang pria lain. Pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jeng Ki Saptadi. Hal ini membuktikan kenapa di hari pernikahannya Nyai Sinta tidak terlihat bahagia. Dan di belakang Ki Donowongso, Ki Saptadi dan Nyai Sinta ngenskui dengan berbagai gaya. Hal itu diketahui ibu dari Ki Saptadi. Lalu ia mengambil rambut dari Nyai Sinta dan Ki Saptadi dan membuat sebuah ritual. Rambut Ki Saptadi diritualkan agar lupa tentang Nyai Sinta. Ia akan menganggap Nyai Sinta orang lain. Lalu rambut Nyai Sinta diritualkan agar anak yang lahir menjadi musnah dan menyebabkan anak itu lahir tanpa kulit. Lalu terlihat Ki Donowongso menyekap dan membunuh 3 anak yang hilang di desa itu. Mereka dikuliti dan menjadikannya wayang kulit. Kemudian ia menggelar pementasan wayang. Lalu ajaibnya, anak yang lahir tanpa kulit menjadi sembuh dan mempunyai kulit lagi. Tetapi anak itu selalu diganggu oleh hantu 3 anak tersebut. Maka dari itu Ki Donowongso membuat jimat yang disimpan di paha anaknya. Lalu ketika Ki Donowongso akan ngedalang, terjadilah pemberontakan. Ia dipukul dan posisinya digantikan oleh Ki Saptadi. Ia berpura-pura menjadi dalang dan membunuh semua anggotanya termasuk Nyai Sinta. Hal ini disebabkan karena ia telah diguna-guna oleh ibunya. Lalu Ki Saptadi menggorokkan golok ke leher Ki Donowongso yang membuat seolah-olah ia bunuh diri. Dan hantu anak-anak itu memberitahu cara agar desa itu terlepas dari kutukan. Maya harus mengambil wayang yang ada di rumah Ki Saptadi dan menguburnya bersama dengan tubuh mereka yang berada di bawah rumah Maya. Kemudian Maya tersadar, ia bersama Ratih mampir ke rumah orang yang dulu dibiarkan hidup meski tidak memiliki kulit. Dan benar saja, orang itu hidup menderita dengan tubuh yang hancur. Mereka pun bergegas ke rumah Ki Saptadi mengambil wayang kulit dari ketiga anak itu. Kemudian mereka membawa dan menguburnya bersama tulang belulang anak tersebut. Dan terlihat hantu anak itu pun menghilang. Mereka sudah tenang kembali ke alamnya. Dan kutukan itu sepertinya sudah hilang. Ketika ia akan pergi, ia dihampiri oleh ibu Ki Saptadi dan mengatakan jika sebenarnya Ki Saptadi adalah hasil hubungan gelapnya dengan ayah Ki Donowongso. Secara tidak langsung, ayah Maya dan Ki Saptadi adalah saudara. Deril jahanam nih. Emak dan anak skandal semua isinya. Kan ini ibu yang mulai. Maya pun ditangkap warga dan akan diritualkan. Maya yang sadar sudah dalam keadaan menggantung mengatakan jika kutukannya sudah hilang dan tidak akan ada lagi bayi yang lahir tanpa kulit. Namun Ki Saptadi tidak percaya dan akan mengeksekusi Maya. Lalu Maya mengatakan bahwa ia adalah anak dari Ki Saptadi dengan Nyai Sinta, anak dari hasil hubungan gelapnya. Mendengar hal itu, Ki Saptadi kaget dan bingung.
Maya juga mengatakan jika semua ini adalah ulah dari ibunya. Kisap tadi didesak untuk segera mengeksekusi Maya, jika tidak ibunya akan bunuh diri. Dan ketika Maya akan dieksekusi, tiba-tiba Ratih datang. Ia berteriak jika anak yang baru lahir sehat dan membuktikan jika perkataan Maya soal kutukan itu adalah benar. Ibunya yang tidak terima akan hal itu mengambil pisau dan akan membunuh Maya. Tetapi ia dihentikan oleh Kisap tadi yang kemudian malah bunuh diri. Dan ibunya yang melihat itu ikut bunuh diri di sana. Bayinya sehat. Mesti mati. Ratih menolong Maya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Akhirnya desa itu menjadi desa yang normal, anak-anak lahir dengan sehat. Lalu kalian masih ingat kan? Dengan polisi yang menembak Kang Delman, istrinya saat ini sedang mengandung 9 bulan dan akan segera melahirkan. Namun ketika ia akan buang air ke belakang, ia tidak langsung buang air, malah bercermin di WC. Lalu datanglah makhluk baru, yaitu adalah hantu Nyimisni, si pemakan janin. Kemungkinan ia berubah menjadi makhluk ini dikarenakan dulunya ia bersekutu dengan iblis dan mengguna-guna Nyai Sinta. Dan mungkin juga ini akan menjadi teror baru di desa itu. Dan film pun selesai.